Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipa Anargi Ramadian dari SKI 02 dengan NPM 22060317112. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dan membacakan UAS SKI saya berikut. Engineering Case Study Project DAI 5. Pertama-tama saya akan menerjemahkan soalnya terlebih dahulu. DAI 5 adalah singkatan dari Deep Awareness of I. Intention, initial thinking of the problem, idealization, instruction. DAI 5 adalah framework atau kerangka berpikir yang menggunakan kesadaran dengan penuh. DAI 5 terdiri dari 5 inti pentingnya, itu Deep Awareness of I, langkah fondasi melibatkan kita untuk selalu mengingat dan sang pencipta. Langkah ini menekankan kepada kesadaran individual, menselaraskan perilaku dengan sang pencipta, mengesampingkan nafsu. Intention, keputusan sadar yang menggerakkan proses penyelesaian masalah. Keputusan berasal dari hati. Hati berfungsi sebagai hardware untuk menentukan niat dan seluruh framework. Intention berguna agar tiap langkah penyelesaian selaras dengan sang pencipta. Initial thinking, langkah ini merupakan analisis menyeluruh dan mengartikan masalah, memastikan pengertian mendalam, sifat, serta akar dari masalah yang diselesaikan. Idealization, langkah ini menyertakan asumsi-asumsi yang dibuat untuk menyederhanakan model permasalahan tanpa mengesampingkan keandalan realisme dari pemodelannya. Asumsi ini harus selaras dengan prinsip yang telah diatur dalam intention. Instruction set, prosedur, langkah, metode iterasi yang dapat diimplementasikan untuk mencari solusi dengan kesadaran penuh yang membimbing tiap proses ini. Kerangka DAI 5 menekankan keselarasan dengan tujuan mulia serta mengintegrasikan teknis dengan kesadaran spiritual. Kerangka ini berbeda dengan kerangka berpikir fondasional lainnya, karena DAI 5 memiliki fokus pada intention dan fondasi dari kesadaran. Tugas besar saya yang saya ajukan dengan judul Sistem Pelontar Hidropneumatik pada Kapal Induk. 1. Deep Awareness of I, Consciousness of Purpose, melakukan refleksi dan pengertian mengenai peran sang pencipta dalam membentuk studi kasus. Saya menjawabnya Allah SWT sebagai sang pencipta memberikan fondasi ide dan ilmu mengenai sistem hidrolik dan pneumatik beserta aplikasinya. Sistem pelontar hidropneumatik pada kapal induk merupakan alat dengan teknologi yang kompleks. Dengan memanfaatkan ilmu fisika serta asumsi hanya dengan sang pencipta, alat ini dapat bekerja dengan semestinya. 2. Kesadaran diri, mendemonstrasikan kesadaran terhadap bias personal, asumsi, dan peran dalam analisis. Saya menjawabnya dengan kesadaran penuh. Saya sebagai memiliki topik ini karena saya memiliki minat terhadap pesawat. Bagi pesawat tempur sangat berkaitan erat dengan sistem pelontar pada kapal induk. Pertimbangan etis, implikasi moral dan etika dalam studi kasus. Secara etika dan moral, sistem pelontar pada kapal induk merupakan alat yang digunakan untuk meluncurkan pesawat tempur, sebuah instrumen perang menuju ke medan perang, sehingga alat ini adalah alat yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Tapi dalam agama Islam diajarkan untuk menjadi tangguh agar dapat membela diri kita dari serangan yang mengancam kita. Kapal induk ini adalah instrumen tersebut. Kapal induk merupakan teknologi penting yang berguna untuk menjaga laut kita. Terlebih lagi negara saya Indonesia adalah negara maritim yang lautnya perlu dijaga. Saya menjelaskan bahwa seperti yang telah diajarkan pada ibu, kami seharusnya mentasihat terlebih dahulu. Saya tidak conscious dan saya malah menjawab pertanyaan dulu. Jadi pada bagian ini saya akan melanjutkan terjemahan dari soal. 4. Integrasi CIT atau cara cerdas ingat Tuhan, menjaga keingatan kita terhadap sang pencipta selama penulisan esai. Refleksi kritis dengan kedalaman mengenai kekaitan antara solusi teknis dan dampak spiritual serta dampak terhadap masyarakat. 6. Kesadaran, kontinum kesadaran, bukti dari analisis yang sadar tanpa interupsi dan juga progresif. Part 2. Intention atau niat. 7. Kejelasan dari niat tujuan, menjelaskan tujuan yang jelas dan bermakna. Tujuan yang selaras dengan tujuan akhir dari sang pencipta. 8. Keselamatan tujuan, keselarasan tujuan, menselaraskan tujuan studi kasus dengan nilai yang lebih tinggi dan prinsip universal. 9. Relevansi niat, memastikan bahwa niat intensional adalah permasalahan teknis di dunia nyata secara efektif. 10. Fokus keberlanjutan,
Solusi yang ditawarkan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. 11. Fokus kualitas. Kesadaran penuh dalam memprioritaskan reliabilitas, akurasi, dan presisi. 43. Initial thinking atau pemikiran awal tentang masalah. 12. Pemahaman masalah. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah teknis dengan jelas. 13. Kesadaran stakeholder atau pihak terlibat. Mempertimbangkan perspektif dari seluruh pihak yang berdampak dan masalah atau solusi. 14. Analisis konteks 2. Meletakkan masalah dalam konteks fisik, sosial, dan teknis. 15. Analisis akar permasalahan. Mengidentifikasi penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. 16. Analisis relevansi. Memastikan proses penyelesaian masalah selaras dengan praktik dan dapat diaplikasikan. 17. Penggunaan data dan bukti. Menggunakan data yang kredibel, akurat, dan cukup untuk mendukung pemahaman masalah. Bagian 4. Idealisasi. 18. Skills dan asumsi. Menggunakan seluruh asumsi secara eksplisit dan memastikan relevansinya. 19. Kreativitas dan inovasi. Memprakarsai ide unik dan non-konvensional untuk solusi tetap masih terikat dalam kenyataan. 20. Realitas fisik. Memastikan idealisasi terikat dengan hukum fisika dan prinsip teknis. 21. Kesetaraan dengan nilai. Memastikan idealisasi selaras dengan niat dan tujuan. 22. Skalabilitas dan adaptabilitas. Mempertimbangkan skala dan adaptabilitas dari idealisasi. 23. Simplifikasi dan elegansi. Ide atau solusi harus efisien, simpel, dan elegan dalam menyelesaikan masalah kompleks. 5. Instruksi. Penjelasan tetap garis tiap dari satu secara jelas dan logis. 24. Komprehensitas aspek relevansi tanpa celah. 26. Interpretasi fisik. Mengeluarkan fisik dan dari desain. 27. Minimalisasi galat atau error. Prosedur digunakan untuk mengurangi error dan implementasi. 28. Verifikasi dan validitas. Memberikan metode untuk verifikasi dengan validitas dan solusi. Pendekatan iteratif. Demonstrasi kesiapan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki solusi. Integrasi keberlanjutan. Praktik yang berkeberlanjutan dengan pelaksanaan solusi. 31. Aktivitas komunikasi. Instruksi yang jelas dan mudah dimengerti. 32. Keselarasan dengan DAI5 untuk menjaga keselarasan dengan DAI5. 33. Kualitas dokumentasi solusi yang jelas, lengkap, dan profesional. Oke, pada bagian ini saya akan melanjutkan jawaban dari kriteria-kriteria yang telah diberikan oleh pada ini. Pada kriteria ini 4. Integrasi IT atau cara cerdas dengan Tuhan. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, saya dapat menyelesaikan esai mengenai tugas besar dengan judul Sistem Pelontar Hidup Pneumatik pada Kapal Induk. 5. Refleksi kritis. Esai yang saya buat menjelaskan tentang sistem pelontar hidup pneumatik yang digunakan di kapal induk. Hal ini dapat membantu kekuatan militer Angkatan Laut Indonesia dan menjaga kedaulatan negara ini. 6. Kontinum kesadaran. Dalam pembuatan esai ini, saya harus senantiasa sadar atau conscious dalam mengerjakannya, sehingga jika ada ruang untuk perbaikan, saya dapat langsung mengintegrasinya. Sebagai contoh, di tengah pengerjaan esai ini, saya mendapatkan insight bahwa mengenai sistem pelontar yaitu teknologi termutakhir saat ini menggunakan sistem EMAL atau elektromagnetik, tidak lagi menggunakan sistem hidropneumatik. 7. Niat. Kejelasan niat tujuan. Saya sadar memilih niat untuk mempelajari sistem pelontar hidropneumatik untuk dapat melihat aplikasinya di bidang militer dan mengeksplorasi kemungkinan aplikasinya dalam bidang lain untuk membantu umat manusia dalam mencapai tujuannya yang selaras dengan tujuan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selarasan tujuan. Studi kasus saya mengenai sistem pelontar memiliki tujuan langsung untuk militer. Namun jika mengesampingkan itu, kita dapat mengaplikasikannya pada tujuan lain yang lebih mulia dan selaras dengan Sang Pencipta. Dan relevansi niat. Sistem pelontar ini sangat relevan dan sedang digunakan serta dikembangkan oleh banyak armada angkatan laut di dunia. 10. Fokus pada berlanjutan. Sistem pelontar ini digunakan walaupun bukan teknologi termutakhir saat ini, tetapi emisi yang dikeluarkan tidaklah signifikan. Teknologi yang digunakan pun tidak berbahaya dan dapat digunakan dalam jangka panjang. 11.
Fokus pada kualitas. Pelontar hidrokinetik ini adalah pelontar sangat andal yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan lain-lain. 3. Pikiran awal tentang masalah. Nomor 12. Pemahaman masalah. Pelontar pada kapal yang digunakan untuk meluncurkan pesawat dari kapal induk ke udara dalam waktu yang juga panjang landasan pacu yang singkat. Kesadaran pihak terlibat. Sistem pelontar akan dapat membantu banyak pihak. Pesawat akan dapat menggunakan pesawatnya dengan kapal induk dengan aman. Kapal induk pun dapat menampung pesawat dengan baik karena dapat menerbangkannya atau meluncurkannya. 14. Analisis kontekstual. Sistem pelontar ini ditempatkan pada kapal induk militer untuk membantu operasionalnya. Sistem pelontar dapat membantu pesawat meluncur lepas landas dari kapal induk dengan aman dan tepat. 15. Analisis akar permasalahan. Sistem ini dapat menjelaskan permasalahan dalam meluncurkan pesawat dari kapal induk ke udara tanpa membutuhkan landasan pacu yang panjang. 16. Relevansi analisis. Peluncuran pesawat tanpa sistem pelontar sulit untuk dilakukan terlebih lagi pada pesawat tempur jet modern yang jauh lebih berat dan membawa muatan lebih banyak dibandingkan pesawat pada era Perang Dunia II. 17. Penggunaan data dan bukti. Menurut US Naval Institute, sistem pelontar ini dapat meluncurkan pesawat dengan berat 5.500 pounds dengan kecepatan 45 mil per jam dengan landasan 34 feet. 18. Kejelasan idealisasi. Kejelasan asumsi. Asumsi yang digunakan adalah konversi energi dari fluid menuju mekanis. Sistem ada 90%. Tidak ada kehilangan energi akibat panas, friksi, atau keausan mekanika. Okay. Akselerasi pesawat juga ditentukan sebagai linear. Faktor lingkungan seperti kecepatan angin, pergerakan ombak di laut, serta temperatur diabaikan. Jarak landasan sesuai dengan spesifikasi kapal pada umumnya 90 meter. Okay. Kreativitas dan inovasi. Sebelum ada pelontar pesawat lepas landas dari kapal induk hanya dengan kekuatan mesinnya. Dengan bantuan pelontar pesawat yang lebih berat dengan muatan lebih banyak, dapat pesawat lebih modern dengan menggunakan muatan lebih banyak dapat lepas landas dengan aman dari kapal induk. 20. Realisme fisik. Idealisasi sesuai dengan hukum fisika dan nyata. Penggunaan prinsip fisika seperti hukum Newton, hukum kekayaan energi sangat mempengaruhi pemodelan dan agar sesuai dengan keadaan realitasnya. 21. Keselarasan niat. Idealisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan sistem pelontar agar sistem dapat didesain dengan baik dan dapat menjalankan pesawat dengan baik dan aman. 22. Stabilitas dan adaptabilitas. Sistem ini dapat digunakan untuk meluncurkan berbagai jenis pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat kargo, pesawat deteksi udara, dan pesawat perang elektronik. 23. Simplisitas dan elegan. Penyerahan model sistem pelontar ini sangat simpel dan dapat menggunakan logika dasar tanpa rumus-rumus kompleks. Permodalan ini dapat dilaksanakan dengan tujuan dengan baik. 5. Instruksi. Nomor 24. Kejelasan langkah-langkah. Terdapat beberapa langkah dalam mendesain sistem pelontar hidropneumatik. Itu penentuan parameter, 2 perhitungan percepatan yang dibutuhkan dengan rumus asal delta V per delta T, atau perubahan kecepatan dalam satu waktu yang instan dan perubahan kecepatan T dalam satu jangka waktu yang pendek atau instan. Kemudian 3. Gaya penghitungan kemunculan dengan rumus F sama dengan MA atau hukum kedua Newton. 4. Penghitungan energi kinetik, K sama dengan setengah mv kuadrat. Penghitungan daya sistem, P sama energi kinetik dibagi dengan T. Hitungan tekanan hidrolik menggunakan hukum P sama dengan F per A, hukum Pascal. Mendiskusikan hasil, evaluasi, dan rekomendasi. Langkah yang rumit dan jelas dapat diikuti dan secara logis oleh para pembaca. 25. Komprehensivitas. Semua aspek untuk perhitungan sudah dipertimbangkan tanpa meninggalkan celah untuk miskalkulasi. 20. Interpretasi fisik. Rumus yang digunakan telah menjelaskan dengan baik terkait sistem pada nyata. Pesawat sebagai massa dilontarkan dengan kecepatan tertentu dengan gaya tertentu yang dihasilkan oleh pelontar dengan sistem hidropneumatik pada daya dan tekanan tertentu. 27. Minimalisasi kesalahan. Minimalisasi kesalahan dilakukan dengan membuat asumsi ideal yang
dan bentuk yang terbaik yang terjadi, paling sesuai dengan keadaan dunia nyata. Kondisi ini tidak realistis tetapi dapat membantu dalam menyelesaikan inti dari masalah. 8. Verifikasi dan validitas. Hasil perbandingan dibandingkan sebenarnya dunia nyata dengan data dari US Naval Institute ataupun Naval Marine Archive. 29. Pendekatan iteratif. Perubahan dapat dilakukan dengan perangkat lunak seperti Python ataupun MATLAB agar dapat mencapai hasil optimum. 30. Integrasi keberlanjutan. Sistem dapat diimprove dengan menggunakan fluida ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan pada pelontar. 31. Efektivitas komunikasi. Esai tulis secara runut disertai dengan ilustrasi dan perhitungan yang logis agar membaca dapat memahami dengan baik. 32. Kelasan dengan DAI5. Langkah-langkah sudah selaras dengan DAI5 karena mempertimbangkan pemikiran teknis mendalam, idealisasi, instruksi detail, serta syarat akan nilai spiritual. 33. Kualitas dokumentasi. Dokumentasi pada esai sudah lengkap dalam menyangkut semua elemen penting termasuk perhitungan dan ilustrasi. Struktur dan susun telah runut sehingga membaca dapat memahami dengan baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.